hati yang selalu gundah gulana, hati yang cepat ketersinggungan, hati yang temperamen, sifat yang selalu was-was, yang kalau kena ini sedikit udah langsung aduh terluka hatinya, itu perlu ada obatnya Pak. Makanya ada istilah, orang yang imannya udah kuat, solahiyat zahir batinnya benar, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kalau ditransfer oke lah Bang gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات إخوان أخوات رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa dan tiada hentinya untuk kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Pada jemaah, duduknya seseorang dalam majelis ilmu adalah salah satu ciri daripada Allah mencintai hambanya ini. Karena dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, Nabi katakan, apabila Allah sayang kepada hambanya, maka senantiasa hambanya dipakai waktu-waktunya untuk habis senantiasa dalam taat kepada Allah. Dan nilai ketaatan terbesar adalah menuntut ilmu agama. Karena semua praktek ibadah, muamalah, akhlak kita tanpa berilmu adalah seperti haba ammansura, seperti debu yang berterbangan. Tema kita pada siang ini adalah Al-Quran sebagai obat. Hadirin, tentunya Al-Quran ini sebagai penyembuh atau syifa, ya, penyembuh daripada penyakit batin, zahir, teknis, non medis, medis gitu ya. Bahkan sampai penyakit kanker Pak, kanker tahu, kantong kering pun bisa diobati dengan Al-Quran. Kok bisa gitu ya? Hadirin, Al-Quran berfungsi sebagai obat penyembuh atau syifa untuk berbagai penyakit fisik dan batin, medis dan non medis. Dan yang seperti ini tentunya penyembuhan ini terjadi melalui pemahaman dan pengamalan ajaran Al-Quran, ya, bukan sebagai pengganti pengobatan medis, dan ini diyakini berasal dari petunjuk Allah. Artinya bukan medis saja, non medis pun bisa. Nah, cara menjadikan Al-Quran sebagai obat tentu tidak terlepas, yang pertama harusnya membaca dulu nih. Kok langsung saya tulisnya mendengarkan? Membaca dulu hadirin. Ganti dulu ya Pak. Oh, membaca ada tuh. Sebenarnya membaca dulu ya. Ini mendengarkan dulu. Hadirin, mendengarkan Al-Quran atau kita balik sedikit ya, membaca dulu Pak. Kita diperintahkan senantiasa untuk membaca Al-Quran.
Ikhwan akhwat, paling males kita baca Quran sehari semalam minimal 1 lembar, Pak. Jangan tinggal itu. Anda sebagai orang yang sangat sibuk, ya, sibuk deh dengan urusan ini itu, jangan tinggal Al-Quran minimal satu lembar, supaya dia khatam dalam waktu setahun. Karena Al-Quran ada 300 lembar, 600 halaman. Tetapi kalau kita mau lebih tinggi lagi derajatnya nantinya, ya, maka hadirin, bacalah Al-Quran berapa? 1 juz. Tentu ini adalah merupakan sebuah, yaitu anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang dalam hadis Sahih Bukhari Nabi sendiri yang sabdakan bahwa Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Bacalah oleh kalian Al-Quran sampai khatam kapan? Setiap bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Nih, Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, memang kepada beliau, tetapi maksudnya adalah kepada seluruh untuk umatnya. Kata Nabi, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran oleh kalian dalam waktu sebulan. Nah, dengan cara membacanya ini nanti kita akan mendapat daripada karomah-karomah Al-Quran, kemudahan-kemudahan, dan bahkan penyembuh zahir batin. Hati yang selalu gundah gulana, hati yang cepat ketersinggungan, hati yang temperamen, sifat yang selalu was-was, yang kalau kena ini sedikit udah langsung aduh terluka hatinya, itu perlu ada obatnya, Pak. Makanya ada istilah, orang yang imannya udah kuat, solahiyat zahir batinnya benar, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kalau ditransfer, oke lah bang, gitu ya. Begitu biasanya tuh Pak, kata-kata para ulama begitu. Orang yang udah solahiyat zahir batinnya benar, dipuji dia nggak terbang, biasa aja, dicaci biasa aja, ya. Nah, ini kefiat hati kita tergantung dari amalan kita dan interaksi kita kepada Al-Quran. Makin banyak, bahkan kalau hati kita makin banyak diisi dengan hafalan Quran, ketimbang hafalan dengan daripada knowledge dunia, ya, yang makin banyak bikin kita gundah gulana, sementara porsi Al-Qurannya dalam hati kita, sanubari kita sedikit, ini mudah aja jadi stres lah, dan ini itu dan macam-macam. Hadirin, jadi ini yang pertama diantaranya Nabi katakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Bacalah kalian Al-Quran sampai khatam dalam waktu sebulan. Ya, dan ini berarti standar sunnahnya nih. Standar sunnah bacaan Quran sehari 1 juz. Baik. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi penyembuh zahir batin kita, yaitu mendengarkannya. Mendengarkan lantunan ayat suci dapat menenangkan hati juga, ya. Tapi tentunya bukan dari speaker musola masjid yang jam 3:30 subuh udah dipasang murotalnya, tapi muazzinnya yang nyetel tidur. Yang pertama. Yang kedua, di musola masjid atau satu kampung disetel murotal jam 3:30 subuh, tetapi sebelah kiri masjid, sebelah kanan masjid orang-orang Kristen. Itu mengganggu hadirin. Ya, membaca Al-Quran itu bisa kita hadirkan dengan cara kita buat satu orang yang baik bacaan Qurannya, seperti kata Nabi. Kata baginda kepada siapa? Kepada sahabat yang terbaik bacaan Qurannya. Kata Rasul, Iqra' alayyal Quran. Ya Rasul, kaifa aqra' alaikal Quran wa alaikal unzil. Ini kepada Ubay bin Ka'ab yang memang diantaranya beliau bacaan Qurannya, aduh kehapus ya, bacaan Qurannya terbaik itu hadirin. Ya, sebentar, kitabnya belum saya buka ini, maaf. Jadi para jamaah dirahmati Allah, mendengarkan Al-Quran caranya ini seperti Nabi, bukan, mohon maaf nih, maksud saya sih tidak begitu setuju dengan masjid-masjid yang dia pasang murotal jam 3:30 subuh. Kasihan, ada orang punya hajat masing-masing terganggu, apalagi kalau mic-nya
kenceng banget. Termasuk saya nggak setuju dia membangunkan orang 3:30 dengan dia baca pakai mic yang keluar. Apa manfaatnya? Khawatir ria aja tuh Pak. Ya. Kalau tadi kan pakai itu Ustaz Murattal rekaman, nggak ada ria lah orang yang baca Syekh Sudais, Syekh Huraib. Bukan, maksudnya mengganggu. Yang kedua kalau dia baca sendiri tuh, muadzinnya dibaca Murattal gitu, apa manfaatnya maksudnya? Orang lagi pada tidur istirahat. Gitu ya. Nah, jadi mendengarkannya itu bisa dengan cara kita hadirkan orang terbaik bacaan Quran, ya. Lalu ini emang disengaja, bukannya kita tiba-tiba dengar apa gitu ya. Caranya itu kata sahabat ini, aduh, saya belum. Nih, kata Rasul kepada sahabat-sahabat yang mulia itu, terutama Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Tamim Dari, Zaid bin Sabit, ini para pakar Qur'annya. Beliau katakan bahwa Nabi berkata kepada aku, "Iqra' alayya al-Qur'an." Bacakanlah untuk aku Al-Quran, saya mau dengar. Qultu, saya berkata, kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasul, wahai Rasul, aqra alaik, bagaimana saya baca ke hadapan Tuhan, wa alaikal unzil, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Tuhan." Qal, maka Nabi bersabda, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sungguh saya senang mendengarkan bacaan dari yang lain. Jadi menyengaja seperti itu. Ini pun bisa menjadi sebuah, yaitu cara untuk menjadi obat, ya. Mendengarkan, membaca, kemudian juga mentadaburi. Ataupun kalau dalam Al-Qur'annya, hadirin, kita buka dalam Al-A'raf 204 nih, ayat paling terkenal nih. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, gitu kan? Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, dengarkan, wansitu, diam, betul-betul memperhatikan, la'allakum turhamun, semoga kalian ya mendapat rahmat. Pasti mendapat rahmat Allah dengan kita mendengarkan Al-Quran. Yang ketiganya, hadirin, mentadaburi, memahami dan merenungkan arti serta makna ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan petunjuk dan solusi untuk masalah hidup. Jadi Al-Quran ini adalah obat bagi penyakit zahir, batin, problem, semuanya pun bisa ditunaikan. Sampai masalah akhirat kita tertunaikan dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran juga sebagai obat, Pak, di mana hati dalam keadaan galau di padang mahsyar. Ya. Kalau untuk mentadaburinya ini, hadirin, kita buka dulu ayatnya dalam surat Al-Isra, ya, pada ayat ke-9. Jadi tahapannya gitu, membaca, mendengarkan, mentadaburi. Nanti efek dari Al-Quran sangat mujarab itu kepada penyakit seseorang. Zahir, batin, medis dan non medis, nanti kita bacakan. Ya. Makanya hadirin, pernah itu saya di satu pedalaman Lombok, saya pernah berdakwah ke pedalaman Lombok, Pak, dekat Pulau Senggigi, dekat sampai ke gunung apa tuh namanya, Gunung Rinjani, gitu ya. Di pedalaman kita udah naik gunung gitu. Tiap hari pun kita dikasih minumnya apa? Air kelapa segar, karena emang gunungnya itu tanam pohon kelapa. Tiba-tiba setelah kajian, Pak, ada ibu-ibu bawa anaknya benjol sininya, Pak, kayak bisul gede banget. Datang, ada Pak Ustadznya, mah, "Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz dibacain," gitu. Waduh, dipertaruhkan nih Pak Ustadz nih, reputasinya nih. Tapi bismillah, Ibu, kita elus anaknya ini, kita bacakan gini, kita apa tuh, apa sih, kita tiupkan gitu, ya. Bisa juga kita pakaikan air liur, ya, dengan tanah kita ambil, kita ini kan hadisnya sahih itu, biriqi ba'dina, dengan air liur yang udah dibacain, ya, kasih debu gitu. Dah Ibu bawa pulang insya Allah. Alhamdulillah, orang itu datang lagi, "Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, bisulnya langsung meledak," gitu. Dalam hati saya, emang udah gede itu, udah tua bisulnya. Kalau enggak kan reputasi Ustadz itu ini juga. Tapi pernah kayak begitu, Bapak Ibu.
Baik, hadirin. Nah, untuk mentadaburi di antaranya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini ya membawa kepada jalan yang lurus, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah hadirin, nanti untuk mengamalkannya baru dia tuh mengamalkan isi Al-Quran. Ini sangat mudah. Penjabaran mengamalkan Quran, kita sholat berjamaah itu mengamalkan apa? Al-Quran. Kita ngaji ilmu mengamalkan Al-Quran. Anda bekerja susah payah pagi sore mencari nafkah mengamalkan Al-Quran. Nah hadirin, paling tidak kita sudah ada 4 macam ini ya, membacanya, mendengarkan, mentadaburi, dan mengamalkan. Para jemaah dirahmati Allah, sekarang Al-Quran itu ya bisa menjadi obat penyembuh bagi penyakit medis, bahkan bukan cuma penyakit rohani. Kalau penyakit rohani seperti kesyirikan, sifat dengki, sifat sombong, ujub, ya itu emang udah mainannya Al-Quran seperti itu. Tapi yang lebih unik nih, Al-Quran bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala penyakit-penyakit medis. Kalau untuk non medisnya, kayak penyakit hati tadi, amradul qulub, penyakit-penyakit hati, Allah firmankan di sini secara umum nih pada Al-Isra ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan dari Al-Quran ma huwa syifa. Kenapa Allah pakai kata-kata min? Kan bisa langsung wa nunazzilul Qur'an. Kenapa pakai min di sini? Kan bisa tuh dihilangkan minnya. Wa nunazzilul Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an. Tapi ini pakai min. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kenapa? Karena Allah ingin menjelaskan sebagian daripada manfaat Al-Qur'an bisa menjadi obat. Kalau nggak pakai min, Al-Quran cuma jadi obat saja tuh, bukan petunjuk hidup dan yang lainnya. Makanya salah satu daripada manfaat Al-Quran pakai min. Ya, di sini minnya kata para ulama litabyin, untuk penjelasan, atau litab'id, untuk sebagian daripada fungsi Al-Quran. Dan kami menurunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, yaitu dia sebagai penawar, sebagai obat, wa rahmatun, dan sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Makanya hadirin, coba kita tampilkan sekarang hadisnya. Ini boleh ya dikiaskan pembacaan Al-Quran, terjadinya penyakit apa, dibacakannya yang apa, ini boleh. Nggak boleh kaku pemahamannya. Coba kita lihatkan. Para jemaah, ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dengan sahabat yang lainnya. Di situ juga ada sahabat Abu Hurairah, Sahih Bukhari 2156. Ceritanya Abu Sa'id, beliau sendiri sebagai ahli hadisnya para sahabat yang menempati ranking ke-7. Hafalan hadisnya pokoknya udah di atas 1000. Jadi 7 orang sahabat yang paling banyak menghafal hadis itu rata-rata di atas 1000 hafalannya. Ya, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, 7 orang ini. Beliau berkata, intalaq nafarum min ashabin Nabi SAW, telah berangkat beberapa orang dari sahabat Nabi, fi safaratin, pada satu safar, safaruha, yang mereka melakukan safarnya itu, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sehingga mereka standby karena udah mau malam hari. Mereka standby di satu kampung daripada kampung orang Arab. Ya, para sahabat itu dalam satu perjalanannya di onta dan kuda mereka sudah membawa apa? Tenda. Ya, karena belum ada hotel saat itu. Kata pemimpin rombongannya ini, kata Abu Sa'id, bahwa udah mau malam nih, standby dulu deh kita di satu kampung. Fastadafuhum, mereka minta untuk diberikan jamuan. Karena biasa tuh orang Arab terdahulu memang begitu, saling menjamu. Fa'abau ayyudayifuhum, tetapi penduduk kampung itu tidak mau memberikan jamuan. Terjadilah kudrat dan takdir Allah Ta'ala,
faludigha sayyid dalikal hayy, maka kena sengat kala jengking kepala kampungnya. Fasaulahu bikulli syai'in, mereka mengobati dengan semua obat, la yanfa'uhu syai'un, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Faqala ba'duhum, sebagian daripada warga kampung tadi berkata, lau ataitum ahaulai rohat, gimana kalau kita datangi itu orang-orang para sahabat tuh yang ada orang-orang Islam yang lagi standby di depan kampung kita, pakai apa? Pakai tendanya, mereka numpang bermalam di situ. Alladzi nazalu, yang mereka mampir nih di kampung kita. La'allahu ayyakuna 'inda ba'dim syai', semoga aja mereka tuh punya obatnya. Fa'atauhum, akhirnya mereka datang. Faqalu, mereka berkata, ya ayyuhar rahat, wahai bapak-bapak sekalian, inna sayyidana. Jadi kata-kata sayyid emang biasa digunakan oleh orang Arab. Untuk kepala kampung aja pakai sayyidana, apalagi untuk Rasulullah, pemimpin maksudnya. Inna sayyidana, sesungguhnya kepala kampung kami, ludigha, pemimpin kami terkena sengat kala jengking. Wasa'ina lahu bikulli syai', dan kami sudah berusaha dengan segala sesuatunya, la yanfa'uhu, tidak menyembuhkan, tidak bermanfaat. Fahal 'inda ahadikum min syai', kalian punya obat enggak? Akhirnya sebagian dari mereka berkata, Pak, kami tadi sore datang minta dijamu, kalian acuh-acuh aja. Ya, ada nggak makanan untuk jamu kami? Kami kan tamu, musafir. Itu biasa di kalangan orang Arab. Makanya kalau ada jamaah tabligh nih Pak, jamaah tabligh yang 3 hari dari masjid ke masjid, itu sebenarnya kalau kita memberikan tempat mereka kan di masjid bukan cuma mau numpang tidur, karena emang tujuan mereka adalah untuk orang-orang rajin ke masjid, gitu. Nanti diajak-ajak. Sebenarnya udah kewajiban orang kampung ngasih makan itu Pak. Ya, dalam Islam kayak begitu, tamu kan. Makanya mereka rata-rata 3 hari tuh, nggak lebih dari 3 hari, ada yang 2 hari gitu ya. Makanya kalian punya obat nggak? Kata para sahabat, na'am, iya. Wallahi inni la arqa, saya punya obat nih, ruqyah. Gitu ya. Rupanya pakai jambi-jambi syar'i itu. Walakin wallahi, tetapi kata para sahabat, demi Allah, laqad istadabnakum, tadi aja kami minta jamuan, falam yudhayifuna, kalian acu-acu aja kepada kami. Sekarang ada perlunya baru minta. Ya ibaratnya apa ya Pak? Takdir Allah kayak gitu, tadi kan diacuhin. Ya udah, nggak apa-apa deh. Fama ana biraq hatta taj'alu lana ju'lan. Sekarang gini, kalau sembuh mau ngasih apa? Berarti sahabat udah yakin banget tuh Pak, Al-Quran dengan apa yang mereka amalkan, mereka hafal, mereka berinteraksi. Mau ngasih apa nih kira-kira kalau sembuh? Fasalahuhum, akhirnya mereka berdamai. Ala qati minal ghanam, ya kita akan kasih kambing. Setengah kambing atau 1 kambing. Fantalaqa, kemudian mereka berangkat. Ya, yadful alaihi, maka sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang datang ke sana, dia cuma membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, suratul Fatihah secara sempurna. Rabbil alamin arrahman waladhdallin, ditiupkan. Sebagian riwayat diapakan? Pakai air liurnya. Faka'anna manashat min iqal, langsung sembuh. Fantalaqa yamshi, langsung bisa berjalan. Si kepala kampungnya ini, wa ma bihi qalbah, seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Qal, ya, maka Abu Sa'id berkata, fa'aufauhum, maka mereka menyempurnakan janji mereka tadi, ya, ju'lahum, yaitu janji mereka untuk memberikan yang mereka udah berdamai, yaitu kambing tadi. Tetapi para sahabat berkata sebagian mereka, iqsamu, ayo bagi sekarang tuh kambingnya. Maka orang yang meruqyah tadi berkata, la taf'alu, tunggu sebentar ya, hatta na'tiyan Nabi SAW, sampai kita datang kepada Rasul. Ayo udah deh, nggak dimakan dulu tuh, khawatir nggak boleh gitu kan, minta bayaran langsung dari hasil ruqyahnya. Akhirnya sampai di Madinah, mereka menyebutkan, kata Rasul, wa ma yudrika annaha ruqyah, emangnya kalian nggak tahu kalau Al-Fatihah itu Al-Quran secara keseluruhan adalah termasuk ruqyah, ya, doa-doa jambi-jambi yang syar'i.
Kemudian Nabi katakan, qad asabtum, kalian benar. Iqsamu, silakan bagi-bagi daging kambingnya. Wadribuli ma'akum sahman, tapi saya bisa nggak dapat jatah, kata Rasul. Rasul minta juga tuh. Fadhahika Rasulullah SAW, maka Rasul tersenyum. Nah hadirin, pada jamaah dirahmati Allah, yang kita bahas adalah, jadi dengan bacaan Al-Fatihah saja penyakit berat itu langsung sembuh, Pak. Pak, pengalaman nih Pak. Ketika saya berada di hampir dekat pegunungan Afghanistan, ketika saya masih KKN dulu di Pakistan, saya ditemani sama seorang ulama besar dari Magelang. Saya menemani beliau, bukan beliau menemani saya. Saya menemani beliau ya untuk kunjungan ke daerah-daerah. Beliau mau lihat tuh daerah Pakistan pesisir sampai ke Afghanistan, dekat Kabul. Udah gitu, qadarullah, itu jalanannya pun yang saya lihat, masya Allah, kita naik perahu Pak, masuk ke gua-gua, kayak di Vietnam banget itu, kayak perang Vietnam gitu ya. Udah masuk ke gua-gua gini gitu, terus kita standby satu tempat, di sendal kita aja ada ular kobra Pak. Ya, kemudian kita naik ke atas gunungnya, sepanjang mata itu cuma ganja, opium dan macam-macam. Iya, ini apa? Liar. Saya sempat linting juga dikit tuh Pak. Sempat linting dikit, maksudnya kayak apa sih rasa ganja? Saya bilang kayak gitu doang gitu ya. Saya ambil itu, ganjanya ganja dari Afghanistan. Udah gitu tiba-tiba hadirin, saya sakit 3 hari 3 malam. Udah berobat gini-gini nggak sembuh. Sama kiai itu beliau manggil saya Faisal, pakai short kan kalau bahasa Arabnya Faisal itu. Soal orang Jawa kan, niki tak bacane Al-Quran, kayak itu bacain qomat kamit, ditiup di dada saya. Masya Allah Pak, saya langsung sembuh. Ya, jadi emang ruqyah ini pengobatan medis dengan Al-Fatihah dan bacaan surat yang lain itu biasanya tergantung dari orang yang bacanya itu sekuat apa amalan dia dan interaksi dia dengan Al-Quran. Jadi jangan begini nanti kasusnya. Anak kita benjol Pak, Anda ruqyahin tuh Pak, baca Al-Fatihah 100 nggak sembuh-sembuh. Jangan salahkan Fatihahnya, salahkan siapa? Yang bacanya itu siapa? Dah, ini hadirin berarti begini pemahaman, kiasnya begini loh Pak. Yang dibacain surat apa? Al-Fatihah. Penyakitnya apa tadi? Terkena sengat apa? Berarti bukan dipakai dalil khusus ini Al-Fatihah hanya untuk orang yang kena sengat kala terjengking. Itu sempit sekali berarti pemahamannya, nggak pakai kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengambilan dalil bukan sebab khusus Al-Fatihah sama sengatan kalajengking, tapi dari keumuman musibah itu dan dibacakan Al-Quran. Jadi kalau nanti ada orang sakit jantung, sakit ini dibacakan Al-Fatihah oleh syekh yang sangat soleh, yang alim, yang tawadu, bisa jadi sembuh Pak. Sekalipun dia harus apa? Cuma kan kita yakinnya dengan apa? Dengan operasi dokter gini gitu. Padahal kalau dilakukan kita minta nih orang yang soleh banget, insya Allah bisa dengan kudrat Allah Ta'ala. Buktinya ini Pak. Kita tanya sama seorang dokter atau para ahli medis, apa korelasi daripada bacaan Fatihah dengan racun kalajengking? Tidak ada korelasi medisnya. Ini semua adalah karomah dari Allah Ta'ala yang Allah berikan dari Al-Quran serta orang yang membacanya itu. Ya. Nah, makanya tadi mukadimahnya saya bawakan dulu. Sebelum kita melakukan bacaan-bacaan seperti ini, Anda pun bisa asal interaksi yang 4 tadi itu, membacanya, mendengar, mentadaburi dan mengamalkannya. Insya Allah jadi mudah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kalau dalam ataupun dalam ayat yang lainnya, Rasulullah juga pernah itu diantaranya beliau meruqyah ataupun membacakan suratnya Al-Ikhlas. Ya, ini contohnya tuh. Kata Utsman bin Affan, hadisnya pun udah nomor 32.000 nih hadirin. Utsman bin Affan berkata, "Amaridtu, saya sakit. Fakana Rasulullah SAW ya'uduni." Ya, lalu Rasulullah SAW mengunjungi aku. Orang sakit dikunjungi.
Fa'awwadhani yauman, dan Rasul membacakan ayat-ayat untuk perlindungan pada satu hari untuk aku. Beliau membacakan ini itu. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, min syarri ma yajid, salasa marrat, 3 kali. Fasyafani, Allah sembuhkan langsung. Ya, ini emang ada tambahan doanya juga. U'iduka billah gitu ya. U'iduka billah, saya mohon perlindungan kepada Allah dengan surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. 3 kali dibacakan sembuh. Bisa hadirin, Fatihah bisa, Qulhu juga Qulhu juga bisa. Ataupun dalil yang lainnya Rasul bacakan dengan apa? Qul a'udzu birabbi falaq, qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Yang disebut dengan mu'awwadzatain. Rasulullah pernah membacakan itu kepada sahabatnya ataupun beliau sendiri yang melakukannya. Contohnya begini hadirin. Jadi kita diajarkan juga meruqyah untuk diri kita ketika kita mau tidur, ya badan gak enak atau apa, supaya bangun tidur jadi tambah segar, tambah ini. Dalam hadis Sahih Bukhari Rasul mengajarkan itu. Coba saya tampilkan dulu hadis. Belum saya tulis tadi. Nih, Rasulullah SAW ketika beliau mau tidur maka beliau baca apa? 3 qul berarti kalau ini. Ini juga ruqyah. Karena idza awa ila firashi, Rasulullah apabila ingin tidur kullalailatin, pada satu malam, maka jama'a kafaih, beliau kumpulkan 2 telapak tangannya, summa nafasa fihima, dan beliau tiupkan. Ditiupkan dulu. Faqara'a fihima, kemudian beliau membaca pada kedua telapak tangannya itu apa? Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsah bihima mastata' min jasadih, kemudian Rasul tiupkan ke seluruh jasad beliau, ke seluruh tubuh beliau. Setelah dibaca, usapkan. Ya, yabda bihima ala ra'si, beliau mulai dari kepalanya, wa wajhi, dan wajahnya, wa ma aqbal min jasadi, dan juga apa yang ada di depan dan belakang tubuhnya, begitu. Yaf'al dzalika salas marrat, beliau lakukan 3 kali Bapak Ibu. Tiup dulu qulhu falaq annas. Ini bagus banget kita lakukan untuk anak cucu kita. Sebenarnya Anda sudah masih punya anak kecil atau cucu ya yang baru lahir atau masih balita gitu, pas mau tidur kita bacakan itu 3 kali, baca, tiup dulu qulhu falaq annas, usapkan. Ini Masya Allah ya, menjadi ruqyah dari bahkan zahir batin, daripada godaan apa? Setan dan jin. Hadirin, Al-Quran juga sebagai obat bahkan di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar seperti apa sih? Tentu ini sudah di luar zahir batin lagi Pak. Ini alamnya udah alam akhirat. Hadirin, saya dapati bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nih, ya, nomornya pada 1910. Apa kata Rasul? Iqra'il Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan pertolongan. Ini kan dalam keadaan galau banget Pak di padang mahsyar, yang kita sangat membutuhkan pertolongan syafaat. Di antara penyembuh daripada kegalauan padang mahsyar, salah satunya apa? Al-Quran. Pada zaman dirahmati Allah, kalau untuk kankernya apa? Mas Andi ngerti kali. Untuk kankernya apa? Kantong kering Pak. Ada satu hadisnya lemah memang, tapi saya baca dari kitab para ulama masih bisa dipergunakan. Ya, menghilangkan kemiskinan, kefakiran, bacalah surat Al-Waqiah tiap malam. Ini memang hadisnya tidak diperdebatkan, lemah memang. Tetapi para ulama berbeda pendapat masalah hadis lemahnya itu. Imam Nawawi CS menyatakan hadis lemah masih bisa dipakai.
Berarti Imam CS itu Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Sayuti, Imam Sakhawi, Imam Romli. Sementara kalau ikutan ulama sekarang kayak Syekh Albani, Syekh Shalih Utsaimin, mereka katakan hadis lemah tidak bisa dipakai. Nah, sekarang ikut kepada keyakinan Anda mau pakai atau tidak. Saya masih mengamalkan. Tiap malam saya baca surat Al-Waqiah. Karena ini memang bisa menghilangkan kanker, Pak. Betul-betul kanker nih, kantong kering. Dan itu secara empirik kehidupan yang saya alami, nyata itu, Pak. Coba ya. Maaf nih Ustadz Andi ini, ada perbedaan pendapatnya nih. Ya. Jadi kalau kita mau pergunakan silakan, mau tidak apa-apa. Tapi secara empirik yang saya alami, nyata itu. Coba sebentar. Ini bahasa Arabnya tadi salah, saya tambahkan sedikit. Ustadz nulis apa sih? Maksudnya ini keyword bahasa Arab dari hadisnya. Ini kan ribuan hadis nih, hampir 1 juta hadis. Ditulis dulu bahasa Arabnya biar dia mudah nyarinya komputernya gitu. Ya. Kadang jamaah agak bingung, Ustadz ngapain sih ngetik gitu ya? Bukan tulisan saya, nggak bisa saya nulis secepat ini. Nih lihat sudah ada tuh. Nabi bersabda, "Man qara'a suratul Waqiah," atau saya besarkan dulu. Ya. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah abadan, tidak akan jatuh miskin abadan selama-lamanya. Bebas kan? Zohir batin di akhirat juga di pada mahsyar, dunia pun beres. Hadirin, sekarang begini. Ada yang lebih kuat hadisnya dari ini. Tapi kenapa saya mengamalkan? Hadirin, saya kan pelajar ilmu hadis nih. Ya, kita lihat dari 3 orang perawinya ini, Pak. Pertama Ibnu Sunni. Yang kedua Imam Baihaqi. Yang ketiga Imam Ibnu Asakir. Kitab-kitab beliau ini saya punya semua. Ya. Cuma ketika Imam Baihaqi mengomentari kitab beliau, Imam Baihaqi punya segini. Nama kitabnya itu, Pak, Sunanul Baihaqi. Dalam mukadimahnya beliau katakan, dalam hadis kitab yang saya tulis ini tidak pernah saya cantumkan hadis palsu. Tapi hadis ini lemah. Berarti keyakinan Imam Baihaqi hadis lemah selama untuk motivasi beramal masih diperbolehkan. Gitu. Makanya saya ikut kepada ulama jumhur, hadis lemah dilarang dipakai ada paling tidak berapa? 3 atau 4. Pertama, untuk hukum halal haram tidak boleh pakai hadis lemah. Yang kedua, untuk masalah ghaibiyat, masalah Imam Mahdi, ghaibiyat artinya masalah yang akan datang, turunnya Nabi Isa, adanya itu nggak boleh pakai hadis lemah. Yang ketiga, hadis lemah boleh dipakai untuk motivasi beramal. Sekarang saya tanya, ini motivasi beramal apa hukum halal haram? Motivasi dong, orang gak jadi orang miskin jadi semangat kita baca apa? Al-Quran, baca Al-Waqiah. Tapi ya tadi udah saya katakan, Pak, yang mau jalankan silakan, yang tidak apa-apa. Dalam perbedaan pendapat gak usah ribut, ya jalan saja masing-masing. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang yang terakhir nih, hadisnya lebih kuat, tapi bukan secara hadis secara eksplisitnya, tapi secara pemahaman. Apa? Amal soleh boleh dijadikan tawassul untuk terkabulnya hajat. Bisa dipaham? Amal soleh. Oke, gini deh. Kalau saya sebutkan Anda akan sadar nih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim atau salah satunya. Ya. Ada 3 orang laki-laki, Pak. Nah, antum apa bilang tadi? Antum udah nyaut tadi apa? Apa? Dalam gua. Tuh kan? Berarti familiar kan? Itu sahih hadisnya. 3 orang laki-laki masuk ke dalam goa, mereka dorong-dorong karena itu tertutup pintu goanya dengan batu karang besar, terjadi longsor. Dia nggak kuat tuh, akhirnya mereka pakai apa? Bertawasul dengan amal soleh. Secara eksplisit amal solehnya bukan bacaan Quran, yang lainnya, tapi secara globalnya amal soleh apapun boleh dijadikan tawasul untuk terkabulnya hajat, termasuk baca Quran amal soleh, bukan? Gitu fikih hadisnya begitu. Berarti nggak usah disampaikan hadisnya, udah familiar kan? Antum dengar itu masuk goa. Yang pertama apa?
Kata yang 3 orang ini, aduh gimana, ya udah kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita buat. Yang pertama bilang, ya Allah, saya punya ayah bunda saya udah sepuh. Setiap saya pulang ke rumah mereka tinggal sama saya ada anak-anak kecil masih balita. Setiap saya pulang kan bawa gaji, dia kerjanya di tempat itu loh, perah susu sapi. Ya, saya pulang sejak begini itu selalu saya kasih minum ayah bunda dulu, baru kepada anak istri saya. Satu ketika saya terlambat karena lembur lah. Zaman dulu ada lembur juga tuh. Dia pulang, ini Nabi yang bercerita. Udah gitu, pas saya pulang, ya Allah, orang tua udah tidur. Akhirnya saya tunggu orang tua saya sambil berdiri sampai subuh. Saya udah komitmen, anak istri nggak boleh minum dulu. Anak saya nangis-nangis, Abi minum susu Abi, nanti anak istirahat dulu deh, istirahat. Dia tunggu berdiri, saking baktinya kepada bapak ibunya. Pas sudah bangun menjelang subuh, diangetin lagi, papa, mama, atau abi, umi silakan minum. Ya Allah, ini selalu saya kerjakan untuk ayah ibu saya. Setiap saya bawa susu, gaji harian, saya kasih ayah ibu saya. Kalau ada baiknya, ya Allah, bukakan pintu ini. Kata Rasul, terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, laki-laki yang mau berzina dengan sepupunya. Udah di kamar berdua padahal, si laki-laki bilang, kata laki-laki, padahal udah gak ada siapa-siapa tuh, kita udah siap, tapi saya urungkan, saya nangis, saya takut kepada Allah. Astagfirullah. Dia keluar, ya Allah, kalau saya menghindarkan perbuatan zina itu ada baiknya di mata Engkau, ya Allah, bukakan. Terbuka tapi belum keluar, bisa keluar. Yang ketiga nih Pak, orang kaya, bos, owner, CEO, tapi punya ketakwaan yang sangat hebat, jujur, amanah, dan punya integritas yang hebat. Kenapa hadirin? Ceritanya kata Rasul, setiap gaji bulanan karyawannya itu diberikan secara pas waktu, nggak mau menzolimi dia. Ya, akhirnya semua karyawan udah dapat gajinya, tinggal 1 orang. Kata si bos yang soleh ini kemana dia nih? Awas kalau datang, bukan saya menzolimi, saya nggak pernah menzolimi gaji karyawanku. Lama ditunggu, bertahun nggak datang juga. Itu duitnya akan jadi pakai Pak, karena dia pinter nih berbisnis, diputar sedemikian rupa, jadilah selembah kambing, sapi, ontak, selapangan. Dari duit cuma gaji UMR katakan. Tiba-tiba nongol berapa tahun kemudian, Assalamualaikum bos, kamu sekarang baru nongol ya, awas kamu, saya nggak pernah zolim kepada kamu, kamu yang hilang tiba-tiba nggak ada kabar. Iya maaf bos, saya emang mendadak pulang kampung gini-gini bos, saya cuma minta hak saya, gaji saya. Iya, saya akan kasih, kamu lihat tuh, lihat di lapangan banyak apa? Iya bos, banyak sapi, onta, banyak kambing, bos emang pinter berbisnis. Kata bos, itu duit ente yang saya putar, noh ambil. Pak, kalau anda yang jadi bos gimana? Nih UMR lo dah, sono pulang. Dia tidak hadir. Ya Allah, kalau yang terbaik di mata Engkau, bukakan. Terbuka. Jadi eksplisit hadisnya begitu. Tapi fikih hadisnya, dia beramal soleh. Apapun yang menjadikan amal soleh, silakan anda doakan dengan apa? Untuk hajat anda. Terutama ketika anda sudah khatam 30 juz. Ya Allah, saya sudah khatam sebulan ini, ya Allah. Kalau ini ada baiknya di mata Engkau, ya Allah, saya punya hajat, ya Allah. Boleh. Ria, sum'ah kepada Allah, boleh. Yang nggak boleh kepada siapa? Apalagi kepada mertua atau kepada atasan. Ingat, bahasanya unik nih Pak. Ria, sum'ah, ujub kepada Allah, boleh. Ya Allah, saya udah begini, ya Allah, saya udah puasa, ya Allah, Senin Kamis saya nggak tinggal, ya Allah, saya ada musibah, ya Allah, tolong, boleh. Termasuk yang sering kita bahas apa? Bacaan Quran. Berarti ada 4 tuh kesimpulannya. Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit batin, penyakit medis di padang mahsyar, serta kantong kering. Saya rasa kita nggak ada yang mau Pak susah hidupnya, bacalah Al-Quran. Allah alam bisawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, iya. Nisfu Sa'ban wa air. Udah denger gak? Oh. Kalau kita ada nisfu Sa'ban, dia membaca surat Yasin, bahwa minum itu 15 atau
Apakah disebut kewajiban? Terima kasih. Waalaikumsalam. Hadirin, yang demikian ini ada dalam di antaranya bahkan Rasul ngambil barokah dari tangan-tangan orang Islam yang udah nyelupin air ke air wudhu. Kalau sekedar ditiupin itu tidak begitu ekstrim. Ini hasil wudhunya loh. Dalam beberapa hadis bahkan hasil wudhu Rasul diapain? Diambil oleh para sahabat, dipeperin kayak begitu. Itu namanya tabarrukan. Tapi saya agak lupa nih hadisnya, Pak. Lupa itu nggak inget ya, Mas? Bahasa Arabnya itu agak rumit, ya. Yarju barokata aidil muslimin, begitu bahasa Arabnya. Saya hafal secara alur ininya apa, globalnya gitu ya. Tapi saya mau tampilkan hadisnya ini. Ya begitu, Rasul berharap keberkahan daripada tangan-tangan orang Islam. Atau salah bahasa Arabnya. Intinya boleh jawabannya gitu ya. Nih, sudah ada nih Mas. Ya, memang cukup jauh sih hadisnya. Atau begitu, intinya ngalap barokah daripada bacaan pada malam-malam itu ya, yang sebagian diyakini oleh umat Islam tetap ada dalilnya itu, seperti Rasul mengambil daripada bekas air wudhu para sahabat. Aduh, cuma saya agak lupa Pak hadisnya. Coba begini nih, sebentar. Nih, sebentar. Ada sini nih. Ini. Ini. Nah, ini dia nih, sudah ada. Tuh ya. Ketemu juga tuh. Ini dalam Sahih Muslim. Babu qurbihi sallallahu alaihi wasallam, bab betapa dekatnya Rasul minan nas dari para sahabat. Watabarrukuhum bihi, dan ngambil barokahnya Nabi dari para sahabat. Ngambil barokahnya para sahabat bihi dari Nabi, wa tawadu'u lahum, dan begitu tawadunya Nabi. Ini Sahih Muslim nih yang saya tampilkan. Coba kita lihat. Karena Rasulullah SAW adalah Rasul idza shallal ghada, kalau habis sholat subuh, ja'a khadamul Madinah, datanglah pelayan Madinah, bi aniyatihim, dengan wadah-wadah mereka, fi halma, isinya air. Fama yu'ta bina'in illa ghamas, maka didatangkan air kecuali Rasul menyelupkan jarinya. Keluk. Tabarukan, ada hadisnya. Sahih Muslim ini. Kemudian beliau celupkan tangannya, fiha farubbama ja'uhu fil ghada al-barida, bisa juga pada waktu yang lain, fayaghmis yadahu fiha, baik sholat subuh atau zuhur, maka beliau celupkan. Jadi orang-orang Madinah itu datang, ya Rasul, ya, lalu dicelupkan oleh Nabi, ya. Hadirin, dalam riwayat imam yang lain, Imam Tabrani, ya Rasulullah, Rasul dikatakan ketika beliau wudhu dari satu tempat namanya khot-khot, aduh susah banget bahasa Arabnya, ya. Apakah khot-khot itu lebih engkau sukai minal matahir, ataupun dari tempat berwudhu umat Islam? Al-matahir ini tempat berwudhu. Qal, Nabi bersabda, la bal minal matahir, saya lebih suka daripada apa? Tempat wudhu umat Islam. Jadi kayak kobakan gitu, itu yang orang Islam berwudhu. Di sini ada nggak kayak begitu kobakan? Ya, di sini jarang, di daerah banyak Pak. Antum yang bilang jarang, di daerah banyak. Contohnya saya lama di Aceh Pak. Setiap masjid itu tempat wudhunya berupa apa? Nah, itu namanya matohir.
Baik, coba kita lihat lagi. Kemudian wa kana Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW beliau mengutus ilal matahir, ke tempat air wudunya para sahabat. Fayuta bil ma, lalu didatangkan airnya. Fayashrabuhu, Rasul minum. Qala fayashrabu yarju, ini dia yang tadi saya mau tulis itu susah bahasa Arabnya. Yarju barokata aidil muslimin, yang mana Rasul ngambil barokah dari hasil wudunya tangan-tangan orang Islam. Rasul sekarang Pak, yang tabarukan bukan umatnya, tapi siapa? Rasul kepada sahabat Nabi. Jadi kalau dibacakan, baik dia dicelupkan atau dibacakan saja, ditiupkan, boleh. Begitu. Allah alam. Ya itu juga termasuk syifa nantinya. Ya. Dah. Cukup. Ini kalau makin siang makin susah pertanyaannya biasanya. Saya ini kalau Ustadz Andi udah bertanya dah. Ini hanya malam pribadi karena saya sendiri yang mengalaminya. Kalau dia itu memang yang biasa membaca. Sebenarnya bukan orang juga bisa menghilangkan kegelisahan. Menghilangkan kegelisahan supaya kita tahu bisa. Itu saya tahu dengan suara kamu. Ya. Dan itu Allah, walaupun tidak dia apa, di baliknya bukan saat itu, tapi jangka panjang, betul. Dan itu masuk. Jadi kejadian waktu anak saya masuk. Tapi pada saat itu saya menyiapkan duit sekitar 8 juta malam jam 8 malam. Wah, saya bingung. Keluar dari rumah sakit malam-malam, datang ke duit, tidak cukup. Saldo dengan kurang. Bayar saya berdosa. Ada orang tahu Pak, tapi kalau ini bisa saja. Sudah, kontak. Dapatlah limit kartu kredit 150 juta. Pada hari ini bisa. Bisa. Kebayang kalau kita naik limit, ini saya mau dasar. Naik dia 150, kita perlu kata apa-apa. Bisa. Saya cuma 2 jam dan bisa. Bayangkan. Ya. Cuma kebayang apa yang saya lakukan, tinggal bayarnya cuma obat lagi. Lanjut sama usaha. Dua cerita kedua, benar ada dasar. Dasar Al-Fatihah 30. Ini pernah terjadi dengan paman saya. Saat akhir jatuh dia nggak bisa bangun. Keluar. Setelah baca ini aja ternyata bisa bangun bisa. Karena itu dia begitu. Alhamdulillah. Jadi ini menguatkan kita bahwa apa yang dikatakan Ustaz itu benar ada. Karena saya harus menyampaikan ceritanya fakta yang terjadi di saya. Ya. Jazakallah sharingnya gitu ya, dan tinggal kita niat untuk amal menyampaikan. Insyaallah Al-Quran berarti manfaatnya adalah dunia akhirat. Cukup Pak MC, cukup. Hadanallahu wa jama'in. Kita akhiri saja dengan kafar majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.